Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membahas yaitu mengenai perkataan kembali, yaitu dari Islah Bahrawi. Jadi Islah Bahrawi ini membandingkan yang tidak imbang ya teman-teman, yang dimana ada seorang Islam yang katanya adalah Islam inilah guru ngaji ataupun memiliki pondok pesantren, lalu kemudian menghamili beberapa santri, lalu kemudian dibandingkan dengan orang non muslim, orang kafir, yang dimana orang kafir tersebut itu memiliki banyak jasa, memiliki banyak kebaikan yang sangat luar biasa, yaitu seperti Thomas Alva Edison. Ini perbandingan yang jomplang ya teman-teman ya. Kalau mau membuat perbandingan ya seperti orang muslim yang masya Allah akhlaknya baik, dermawan dan banyak lagi ya, ini malah disandingkan dengan orang Islam tapi yang akhlaknya yang sangat buruk sekali. Jadi jomplang ya teman-teman. Nah di sini kita sudah tahu bagaimana arahnya si Islah Bahrawi ini. Nah coba mari kita simak videonya. Ada kisah juga. Ada ustadz guru ngaji di Lembang, di Bandung Barat, menghamili 9 santrinya. 2022 kejadian, sekarang lagi di penjara. Masa kita mau satu sorga dengan dia karena dia Islam? Akhlaknya udah jelas-jelas bejat seperti ini. Lalu kita bandingkan, saya di dalam podcast itu menggambarkan Thomas Alva Edison yang menciptakan lampu ini loh. Ini bukan orang Islam loh, tapi dia menerangi Masjidil Haram, menerangi masjid, menerangi orang ngaji, menerangi daurah-daurah, menerangi pengajian, menerangi alam bumi ini sampai hari ini. Bisa jadi dia tidak kenal Islam. Dia berdiri dengan keyakinannya sebagai orang Kristen. Adilkah kita kalau dia kemudian kita pastikan masuk neraka? Memang Allah semua yang akan memutuskan. Tapi berkahnya Thomas Alva Edison ini kan, ini menerangi orang wudhu, orang sholat. Sampai sekarang orang ngaji juga kalau nggak ada lampunya kan gimana? Nah seperti itu ya teman-teman ya perkataan dari Pak Islah Bahrawi. Jadi membuat perbandingan yang sangat jauh sekali teman-teman, yang dimana ada guru ngaji seorang muslim yang menghamili santrinya gitu teman-teman ya. Lalu kemudian dibuat perbandingan dengan Thomas Alva Edison yang luar biasa jasanya itu menerangi lampu. Ya maksudnya kan dulu Thomas Alva Edison adalah penemu lampu ya teman-teman ya. Nah lampu ini kan digunakan oleh seluruh kaum muslimin yang ada di dunia, di masjid seperti Masjidil Haram dan Masjid Madinah dan lain-lain teman-teman. Nah ini adalah perbandingan yang jomplang. Jelas-jelas kita tahu arahnya kemana Pak Islah Bahrawi. Ngaku muslim tapi menjelek-jelekan Islam. Ini agamanya apa ini teman-teman? Nah di sini kita bisa pastikan ya Pak Islah Bahrawi ini yaitu adalah beraliran JIL, yaitu jaringan Islam liberal. Jadi Islam liberal ini adalah aneh teman-teman, mengatakan semua agama sama, semua agama masuk surga, dan banyak lagi penyimpangan. Jadi Islam liberal ini timbul tenggelam. Kita harus berhati-hati teman-teman. Nah di sini teman-teman ya Pak Islah Bahrawi ini dibantah oleh orang NU sendiri, yaitu Pak Kiai Marzuki Mustamar, yaitu mengenai orang kafir. Nah coba mari kita simak video berikut ini dari Bapak Kiai Marzuki Mustamar. Kembali ke masalah kafir-kafir tadi. Begini, soal akidah, pada tataran akidah keyakinan kita, NU ulama berkeyakinan siapapun yang belum bersyahadat, mau dia Kristen, mau dia Buddha, mau dia Yahudi, mau dia Hindu, pokoknya belum bersyahadat, namanya kafir dalam akidah kita. Karena status mereka kafir, ketika mereka membaca Qurannya fasih, ngimami nggak boleh, karena masih kafir. Kalau mereka menyembelih ayam, kambing, sembelihnya juga tidak sah, karena statusnya kafir. Jadi soal akidah selesai. Siapapun yang belum bersyahadat dari kalangan non muslim belum bersyahadat, maka statusnya kafir. Dinikah juga nggak boleh. Nah itu selesai di situ. Qul ya ayyuhal kafirun itu di situ. Lalu dalam muamalah yaumiyah, dalam pergaulan sehari-hari, karena kita butuh keguyupan, kita butuh kerukunan, kita yang kami yang kiai juga butuh, jangan sampai menyakiti hati mereka.
Karena kalau hati mereka disakiti, tersinggung, nanti didakwai sulit. Kadung sakit hati. Nah, dalam pergaulan sehari-hari, maka jangan ucapkan status kafir itu pada mereka, meskipun sejatinya menurut akidah kita mereka kafir. Ada tamu sampean, tetangga sampean Marzuki, mau kopi narap Pak Marzuki yang muslim. Habis itu jarak 1 menit, ono tamu meneh jenenge Budiono, mau kopi narap Budiono yang kafir, nggak usah ngono kuwi. Sekalipun kita tahu dia kafir. Itu loh maksudnya NU itu seperti itu. Dijaga kondisi ini biar tetap guyub rukun. Kalau guyub rukun untuk keduniaan gampang, ngecor balik RW ya bareng-bareng, nggak ikut kampung ya bareng-bareng. Untuk dakwah juga gampang. Mereka mudah kita dakwai, sering diwai berkat. Oh nggak sakit hati gitu loh. Jangan disakiti. Zaman ketua RW sambutan, saudara-saudara Kiai Muhammad yang muslim, saudara-saudara Joni pastor yang kafir, ojo ngono kuwi. Paham ya? Nggak perlu menohok begitu untuk menyakiti. Meskipun keyakinan mereka, keyakinan kita, mereka kafir. Itu yang dikehendaki NU dalam Pasul Masail itu begitu. Bukan maksudnya kiai-kiai itu, oh Kristen Islam podo bener podo diridhoi pangeran, podo mlebu swargane, gak ngono kuwi. Dan negara menurut Pasul Masail itu harus memperlakukan sama. Jangan beda-bedakan karena suku, jangan beda-bedakan karena agama. Muslim berhak memiliki surat tanah, non-muslim ketika sudah memenuhi prosedur juga berhak memiliki surat tanah. Muslim boleh daftar PNS, non-muslim juga boleh daftar PNS. Muslim boleh beli bedak di Indinoyo, non-muslim juga boleh beli bedak di Indinoyo, asal prosedur sudah dilalui secara fair. Itu di Indonesia diperlakukan seperti itu. Negara memperlakukan sama, bukan kiai-kiai menganggap Kristen Islam sama podo-podo mlebu swargane, gak ngono kuwi. Lalu NU dikatakan wis lali karo dengan surat kuliah ayyuhal kafirun, gak ngono kuwi. Berarti sebenarnya ada tataran akidah, ada konteks pergaulan sehari-hari, ada konteks kenegaraan. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya penjelasan dari Kiai Marzuki Mustamar ya. Jadi pada intinya ya Pak Islah Bahrawi ini tahulah tujuannya itu apa teman-teman ya, menjelek-jelekkan Islam. Jadi membuat perbandingan orang Islam yang buruk, yang akhlaknya buruk, orang Islam yang bermaksiat, lalu kemudian digandengkan dengan yang katanya Thomas Alva Edison ini penemu lampu yang ya jasanya itu sangat luar biasa. Tapi teman-teman ya, Thomas Alva Edison ini adalah seorang non-muslim ya. Lalu kemudian dijajarkan dengan orang Islam yang buruk. Jadi nggak seimbang teman-teman. Kalau mau menjajarkannya, jajarkan dengan akhlak Rasulullah SAW. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, di sini kita bisa lihat bagaimana arahnya Pak Islah Bahrawi ini teman-teman, yaitu adalah Islam liberalis seperti ini ya, mengatakan bahwasanya semua agama sama. Kalau semua agama sama, wah ini rusak teman-teman ya. Agama Islam ini dirusak oleh orang-orang yang semacam ini. Semua agama masuk surga. Ya udah kalau gitu ya beribadah cuma nyanyi-nyanyi, hanya seminggu sekali ataupun 2 kali, sudah pasti nanti masuk surga bareng. Ini kan aneh teman-teman. Yang dimana dalam agama Islam ini ada yang namanya halal haram. Jadi kalau mau membuat perbandingan itu ya buatlah perbandingan yang apple to apple. Nah seperti itu ya teman-teman. Ini perbandingan yang jomplang sekali. Aduh Pak Islah Bahrawi ngaku Islam tapi menjelekkan agama Islam. Nah seperti itu ya teman-teman. Jadi mengenai orang kafir ya, yang dimana orang kafir ini dulunya di dunia ini masa hidupnya berbuat baik, banyak membantu, sumbang sana sumbang sini, tidak pernah berbuat maksiat, tapi kafir teman-teman. Lalu kemudian meninggal dalam keadaan kafir, sudah pasti teman-teman. Padahal orang kafir ini sudah datang Islam, maksudnya sudah ada yang dakwah di situ, lalu kemudian tidak percaya dengan agama Islam. Ketika meninggal ya jelas penghuni neraka teman-teman.
seperti yang ada di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu surah Al-Furqan. Nah, oke teman-teman, jadi itu saja ya mengenai penjelasan dari Kiai Marzuki Mustamar. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.